menyebabkan pemanfaatan yang belum terlalu maksimal. Kita kesampingkan dulu masalah keberadaan dari barang-barang impor yang totally lebih murah daripada produk-produk yang kemudian juga dibuat oleh wirausahawan kita. Seperti apa menurut Anda? Ya, kembali lagi kan, akses ke pendanaan, pelatihan, kemampuan untuk berkompetisi. Ya, dia selalu kembali lagi kan ke those issues gitu ya. Karena tadi Wiki bilang mau membahas mengenai JP di segmen nanti, ya nanti saya elaborate lebih lanjut detailnya gitu ya. Karena itu itulah misi-misi daripada JP nanti oleh karena hal-hal tersebut gitu. Oke. Ya, mengenai perbandingan serapan pasar domestik di kewirausahaan di negara lain seperti apa? Apakah juga ya basically sih maksimal kalau negara-negara yang apakah mereka juga mencintai produk-produk mereka sendiri dan mereka menyerapnya sudah sangat maksimal atau? Ya, ada memang yang memang secara culture dia kuat sekali. Pasar-pasar seperti Jepang, Korea itu memang mereka maunya membeli produknya dia gitu. Itu spesifik, tapi di bagian negara-negara lain tidak seperti itu. Tetapi ya wirausahanya juga mempunyai mempunyai supporting facility, supporting condition yang dia lebih memudahkan dia untuk tumbuh dan mampu bersaing seperti venture capital, mekanisme perbankan, banyaknya angel investor. Ini kalau untuk wirausaha yang baru startup ya. Untuk negara-negara maju seperti Amerika itu sudah boleh dibilang sudah membudaya gitu. Kalau dukungan-dukungan lainnya tentu ya kita balik lagi kepada isu-isu yang selalu klasik diangkat ya, bahwa wirausaha kita ya tingkat bunga yang dia harus bayar berapa. Kalau 2 kali lipat dari yang dibayar di negara yang menjadi saingan kita ya tentu susah. Infrastrukturnya kita bayar listrik berapa mahal. Hal-hal seperti itu gitu, tersedia tidak gitu, gimana untuk kita mempunyai akses terhadap permodalan, balik lagi ke situ. Satu hal yang menjadikan pasar Indonesia menjadi pasar potensial untuk negara China misalnya, karena sejauh ini masyarakat kita berorientasi pada banyak kemudian barang yang dengan harga murah, tidak terlalu memperdulikan kualitas. Apa yang harus juga disadari oleh wirausaha kita untuk menembus pasar global? Apakah produk-produk yang dibuat nanti harganya sebersaing mungkin tanpa kemudian mempedulikan kualitas, ataupun kualitas harganya nanti mengikuti? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Pak Kris. Ya, baik pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Selamat siang, Anda menyaksikan informasi kondisi pasar bursa bersama saya Nadia. Sebuah agenda finansial Anda selama 60 menit. Revenue hanya di MNC Business Channel 95 Indovision. Review isu terkini yang akan dibahas dalam perbincangan seru. Trust Insight hanya di MNC Business Channel 95 Indovision. Anda menyaksikan Movers and Shakers, menghadirkan ke depan Anda para penggerak dan pelopor dalam bisnis bersama dengan prestasi mereka. Perubahan saham yang mengalami perubahan dan penurunan. Lengkap dengan informasi pergerakan pasar bursa. User antara lain Astra International Tbk ASI melemah Rp1.200. Movers and Shakers
hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Jumpa lagi dalam Stock Shot. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal, mulai dari pembukaan sampai penutupan pasar. Penuh informasi yang akan membantu menganalisa bursa saham Anda. Stock Shot hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama Bisbris. Saya Wiki Adrian, masih bersama Bapak Chris Kantar, beliau adalah Chairman dari Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI, dan kita masih membahas mengenai hal yang sama, yaitu adalah untuk pasar global, keoptimisan ataupun kesiapan yang kemudian juga harus dilakukan oleh pelaku usaha ataupun wirausaha kita seperti apa. Kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang tadi sempat terpotong jeda. Mana yang kemudian harus diketahui ataupun disadari oleh pelaku usaha kita untuk menembus pasar global? Apakah kualitas, kemudian harga nanti mungkin mengikuti, atau harga dulu dimurahkan misalnya, kemudian kualitas tidak terlalu dia utamakan, seperti apa? Ya di sini justru masalahnya di hampir semua negara-negara yang menjadi pasar Indonesia itu menerapkan standar nasional industri. Standar itu harus dipenuhi. Tentu bagaimanapun juga harga menjadi faktor utama. Tapi tetap persyaratannya itu adalah standar itu dipenuhi. Nah di kita ini yang belum, kan baru belakangan ini pemerintah memang mempush secara khusus agar supaya dipercepat SNI atas produk-produk yang masuk di Indonesia. Nah di luar itu sudah berlaku dan sudah lama berlaku. Ini jelas harus diketahui oleh wirausaha Indonesia yang mau menembus market itu. Yang kedua tentu networking. Bagaimana cara kita akses masuk menembus ke pasar? Nah, pemerintah tentu sudah punya Badan Pengembangan Ekspor, Kadin, Apindo membantu dengan semua effortnya. Tetapi tetap ini merupakan bagian yang harus dimiliki oleh wirausaha-wirausaha kita yang ingin memang menembus pasar keluar. Karena memang ya konsekuensi kita masuk dengan comprehensive agreement, partnership agreement dengan Cina, dengan banyak negara, ya otomatis barang-barang dari luar pun akan menggunakan Indonesia yang 230 juta rakyatnya sebagai pasar. Tapi kita juga harus memanfaatkan itu sebagai pasar dari produk-produk kita. Oke. Satu perkumpulan yang juga sampai dengan hari ini kita harapkan sebagai sebuah support system, Global Entrepreneurship Program Indonesia. Bagaimana ini kemudian dapat menjadi support system untuk merealisasikan mimpi menembus pasar internasional? Ya, justru karena kita ini, beberapa dari kita yang kemudian mempunyai concern yang sama, sebagai kita punya social responsibilities, dan kita melihat bahwa memang negara ini kalau mau kuat, memang ini yang mesti ditopang, yang didukung. Itu sebabnya kita membentuk GEPI ini, karena kita melihat kita harus membantu pelatihan daripada wirausaha. Kita harus membantu networking mereka. Kita harus membantu mereka di dalam memberi mereka global perspective, membantu mereka di dalam akses pendanaan, kemudian membantu untuk mengangkat contoh-contoh successful startup, successful entrepreneur itu untuk agar supaya bisa menjadi model. Jadi dan mengatur agar supaya ada wadah yang bisa memang mendukung agar supaya ada mentoring terhadap mereka. Ini yang selalu komponen-komponen yang kita melihat bahwa penting untuk bisa memperkuat dan memang membuat gerakan entrepreneurship ini menjadi lebih cepat dan lebih masif gitu. Seperti apa program yang dilakukan untuk memperluas global perspektif misalnya? Ya, jadi kita memang mendapatkan technical assistance dari pemerintah Amerika. Itu Global Entrepreneurship Program itu merupakan inisiatif dari Presiden Obama. Dia canangkan itu di Washington. Nah, mereka itu sudah mempunyai konsep, sudah mempunyai program,
program ini yang kita mendapatkan technical assistance. Tentunya kita harus sesuaikan dengan model di kita. Iya. Nggak semua dengan gampang bisa diaplikasi. Misalnya seperti dengan perbankan, nggak sama kan ketentuan perbankan di sana dengan sini. Tapi paling tidak kita mempunyai ini ya. Kemudian ini yang diperkuat dengan semua yang sudah kita yang kita lihat harus diperkuat, termasuk pendidikan. Jadi semua komponen-komponen itu yang menjadi cikal atau awal gerakan daripada GEPI. Nah, caranya kita memang ada program yang kita lihat kita akan buat sendiri. Tapi kemudian kita mendorong program yang kita sudah bagus dilaksanakan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Mandiri dengan Wiro, kita dukung di situ, kita bekerja sama. Yang dilakukan oleh ITB, yang sudah dilakukan oleh Sampurna, itu yang kita lihat dan kemudian kita perkuat. Jadi kita menjadi katalisator ya. Kita nggak mau seperti tadi saya bilang, tidak mau reinvent the wheel. Yang udah bagus, yang mana bisa dikopi ke institusi yang lain ya kita pun bantu dorong. Nah, selain ya membuka memang awalnya itu ya memang kita bawa untuk membuka agar supaya pihak angel investor dari luar bisa melihat Indonesia ini sebagai pasar yang betul-betul menarik untuk mereka masuk dan membesarkan. Oke, sejauh mana keunikan dari sektor usaha yang ditekuni oleh wirausahawan kita ini menjadi satu hal yang memang sangat-sangat menarik untuk angel investor untuk ini saya akan invest dana saya di sini dan lain-lain. Ya, semenarik itu kan? Ya, otomatis tentunya kalau kita lihat startup itu dia pasti ada tech dan non tech. Jadi yang internet base, yang teknologi base lah. Ada yang non tech tentunya. Potensi memang harus kita akui lebih banyak di tech. Kenapa? Karena memang di sini nih the new startup dia lebih mudah. Modal yang dibutuhkan tidak banyak. Dia mengandalkan kemampuan mereka, baik kemampuan secara baik teknologi maupun kemampuan mereka untuk mengembangkan karena modalnya biasanya kecil untuk memulai ini. Nah, dan memang orang-orang Indonesia ini hebat-hebat. Oke, gambaran lebih lengkapnya, lebih detailnya kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini, Pak Kris. Ya, baik pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Anda dalam program Outlook, dialog seputar prediksi laju ekonomi dan bisnis investasi mingguan. Program yang akan mengajak Anda melihat ke depan seputar dunia pasar modal. Sebuah referensi yang tepat untuk memperkirakan apa yang akan Anda lakukan terhadap modal dan bisnis Anda. The Outlook, hanya di MNC Business Channel 95 Indovision. Kita berjumpa lagi dalam The Summary, program mingguan yang mereview pergerakan kumpulan pasar bursa informasi selama bisnis paling penting bagi Anda para pemain saham. Ditambah perbincangan seru membahas dunia pasar modal. Mengundang narasumber dan bintang tamu untuk melihat dan membahas fenomena pasar modal apa saja yang telah terjadi selama seminggu penuh. The Summary, hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Masih bersama Ivyu, tinjauan kebijakan ekonomi dan bisnis. Mengetengahkan semua topik dan isu ekonomi terkini.
eView.